Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan pembelajaran matematika. Dalam channel ini khusus membahas tentang pembelajaran matematika dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu kaidah pencacahan. Ilustrasi masalah. Roni mempunyai 2 buah celana berwarna merah dan putih, serta 3 buah baju masing-masing berwarna kuning, merah, dan putih. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipilih oleh Roni? Nah, pembahasan kali ini atau masalah ini dapat kita selesaikan dengan 3 cara. Nah, cara yang pertama, kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Kemudian permutasi, dan yang ketiga, kita gunakan kombinasi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan pengisian tempat yang tersedia. Contoh, kita ambil ilustrasi tadi. Roni mempunyai 2 buah celana berwarna merah dan putih. Serta 3 buah baju masing-masing berwarna kuning, merah, dan putih. Berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipilih oleh Roni? Nah, untuk penyelesaiannya, selain aturan pengisian tempat yang tersedia, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk aturan pengisian tempat yang tersedia ada 3 cara juga, yaitu dengan diagram pohon, tabel silang, serta yang ketiga pasangan terurut. Kita masuk pada metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode diagram pohon. Nah, pertama-tama masalah di atas kita misalkan. Jadi untuk celana dan baju adalah 2 buah benda yang berlainan. Nah, untuk pertama kita gunakan diagram pohon, kemudian kedua tabel silang, dan yang ketiga pasangan terurut seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk yang metode pertama kita gunakan diagram pohon. Jadi kita misalkan baju kuning itu adalah BK, baju merah adalah BM, dan kemudian baju putih adalah BP. Nah, untuk baju kuning itu kita andaikan dengan BC. Kemudian celana itu kita misalkan dengan CM. Kemudian celana putih kita misalkan dengan CP. Nah, karena itu ada 3 buah baju, maka kita buat suatu diagram pohon, dan ada 2 buah celana, kita buat 2 cabang.
Jadi pada baju, 2 cabang, baju kuning, baju merah, dan baju putih. Kita buat 2 cabang, pasangkan dengan celana merah menjadi BCCM, baju kuning dan celana merah. Kemudian pasangan kedua BCCP. Pasangan ketiga adalah BMCM, baju merah celana merah. Kemudian baju merah celana putih BMCP. Kemudian BPCM, baju putih celana merah. Dan yang terakhir yaitu BPCP, baju putih celana putih. Nah, maka persoalan ini kita mendapatkan 6 pasang baju dan celana yang dapat dipilih oleh Roni. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Jadi yang tadi itu kan cara pertama diagram pohon. Nah, cara kedua kita gunakan dengan cara tabel silang. Nah, kita buat tabel, kemudian kita pasangkan, kita pertemukan kotak-kotaknya, yaitu BCCM. Kemudian jadi perhatikan langkah-langkahnya, BMCM, kemudian BM dengan CP menjadi BMCP, kemudian BP dengan CM adalah BPCM, dan yang terakhir BP dengan CP, yaitu kita peroleh BPCP. Nah, dari cara yang kedua ini kita peroleh 6 cara, jadi sama hasilnya. Kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu pasangan terurut. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, itu baju kita misalkan dengan B, kemudian celana kita misalkan dengan C. Maka kita sisa pasangkan B dikali C. Maka kita peroleh BCCM, BMCM, BPCM, BCCP, BMCP, dan terakhir BPCP, atau dengan cara singkat, baju ada 3, celana ada 2, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Kita masuk pada contoh kedua. Tony hendak pergi dari kota A menuju kota B, melewati kota C atau kota D. Dari kota A ke kota C ada 2 jalan. Dari kota C ke kota B ada 3 jalan. Kemudian dari kota A ke kota D ada 4 jalan. Dan dari kota D ke kota B ada 2 jalan. Sedangkan dari kota C ke kota D tidak ada jalan. Nah, tugas kita yang pertama, gambarkan jaring-jaring, gambarkan jaringan jalur jalan. Kemudian yang B, tentukan banyaknya jalur jalannya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, berikut ini adalah gambar
jalur jalannya. Nah, kita perhatikan dari A menuju B melalui kota C. Dari A ke C ada 2 jalan, kemudian dari kota C ke kota B ada 3 jalan. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 jalan. Kemudian jalur kedua dari A menuju kota B melalui kota D. Nah, dari kota A ke kota D ada 4 jalan, dari kota D ke kota B ada 2 jalan, sehingga kalau kita kalikan sama dengan 8 jalan. Maka jumlah seluruh jalan yang dapat dipilih oleh Roni yaitu jalur pertama 6 dan jalur kedua 8. Kita jumlahkan menjadi 14 jalan. Nah, dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa jika jalur jalannya berbeda, maka setiap jalur kita kalikan jumlah jalannya, kemudian kita jumlahkan kedua jalur tersebut. Oke, moga dapat dipahami. Contoh ketiga. Amir hendak berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam dan melalui Singapura dan Hong Kong. Dari Jakarta ke Singapura ada 3 penerbangan, dan dari Singapura menuju Hong Kong ada 3 juga penerbangan. Selanjutnya, dari Hong Kong menuju Amsterdam ada 2 penerbangan. Nah, pertanyaannya yang pertama, gambarkan jalur penerbangannya. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah seluruh penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam melalui Singapura dan Hong Kong. Nah, untuk contoh ketiga ini, kalau kita perhatikan bahwa jalurnya ini hanya 1. Jadi, semua saling terikat antar setiap kota. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan penyelesaian berikut ini. Jadi kita gambarkan jalur penerbangannya. Jakarta, J, Singapura, Hong Kong, dan Amsterdam. Nah, dari Jakarta ke Singapura ada 3 penerbangan, dari Singapura Hong Kong 3 juga, dan dari Hong Kong menuju Amsterdam ada 2 penerbangan. Jadi karena 1 jalur, maka kita kalikan. Jadi Jakarta Singapura 3 kali Singapura Hong Kong 3 penerbangan dikali Hong Kong Amsterdam 2 penerbangan. Maka 3 kali 3 9, 9 kali 2 ada 18 penerbangan. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.